Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Januari 2022 dengan judul Allah dan Kristus adalah satu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba pada pagi hari ini, kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagai suatu pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus memancarkan kemuliaan Bapa dan merupakan ekspresi gambar pribadinya, hidup sebagai manusia di dunia. Sebagai seorang juru selamat, Dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat, Dia naik ke sorga. Sebagai juru selamat, Dia mengenterai di bait suci sorgawi. Di hadapan takhta Allah, melayani kepentingan manusia seorang seperti anak manusia. Kristus terang dunia, menudungi cahaya keilahiannya, dan hidup sebagai manusia dan tinggal di antara manusia, supaya mereka dapat mengenal Allah lebih dekat dan tidak binasa. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah kecuali yang dinyatakan melalui Kristus. Kristus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kristus datang untuk mengajar manusia hal-hal yang Allah rindu untuk mereka ketahui di sorga, di bumi, di lautan yang luas. Kita melihat pekerjaan tangan Allah. Semua ciptaannya menyatakan kuasanya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau ciptaan yang lain. Kita dapat melihat kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Allah melihat bahwa sebuah pernyataan yang lebih jelas dari alam diperlukan untuk melukiskan baik kepribadiannya dan tabiatnya. Dia mengutus putranya ke dalam dunia untuk menyatakan sedapat mungkin yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Dialah guru ilahi yang memberi pencerahan. Jika Allah berpikir bahwa kita memerlukan pernyataan lain selain dari Kristus dan firman-Nya, Ia pasti telah memberikannya. Disalin dari Testimonies jilid 8 halaman 265 dan 266. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembali mengajak untuk kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini dapat menyejukkan kehidupan kami, menyegarkan iman kami, memberikan motivasi kepada kami untuk melakukan segala aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini bersama Yesus. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan kepada kami. Kristus terang dunia, menedungi cahaya keilahiannya, dan hidup sebagai manusia, dan tinggal di antara manusia, supaya mereka dapat mengenal Allah lebih dekat dan tidak binasa. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah, kecuali yang dinyatakan melalui Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan mereka juga kekuatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan, dan lebih daripada itu, dapat mengambil sebuah keputusan, kebijakan, biarlah itu berpihak kepada bangsa dan negara kami. Hamba juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan yang ada di puskesmas. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga. Pekerjaan penginjilan yang akan kami lakukan juga Tuhan memberkati, agar kami dapat menuntun orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan sesungguh. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan berkati mereka di hari ini juga. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Yang berulang tahun juga Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.